Elohim berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku akan berbicara kepada mereka dalam mimpi. Kitab Salomo, kita kenal ada kan, kitab Salomo. Kalau Salomo ini bukan nabi, lalu berasal dari mana kitabnya ini? Bukankah Tuhan berfirman, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan berkata kepadanya, aku akan berbicara kepadanya, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Nah sekarang, kalau Salomo ini tidak dapat penglihatan Tuhan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa kitab-kitab yang yang diimani oleh saudara Yahudi itu adalah karangan-karangan Salomo aja? Atau bang, itu tanya bang? Atau itu adalah firman yang Salomo terima? Kalau itu adalah firman yang Salomo terima, di mana orang Karisteng yang tidak ada malunya bermuka tembok mengatakan Bible, perjanjian lama, perjanjian baru itu firman Tuhan katanya. Berarti tulisan Salomo diakui berarti itu adalah firman Tuhan. Berarti Salomo adalah nabi. Berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Jangan malu-maluin Kristen. Makanya kalian itu harus banyak belajar dulu kalau mau berhadapan dengan Bang Suma. Silakan. Mau tanya lagi bang, silakan. Waktu semua nabi ini terima wahyu dari Tuhan, apa ada saksinya bang? Yang namanya wahyu bang, iya, berbeda kalau yang datang membawa surat itu tukang pos. Gitu. Seorang nabi bang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang kepadanya bukan melalui mata orang lain, bukan melalui mimpi orang lain. Nabi itu sendiri dengan Tuhan yang mengalami proses pewahyuan tersebut. Nanti sang nabi ketika diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterima atau ilham yang diterima, barulah nabi itu disebut rasul. Kenapa? Karena ternyata kenabiannya itu difungsikan untuk mengajarkan orang lain menuju kepada jalan keselamatan. Maka nabi naik status menjadi rasul. Makanya di Kristen ini lucu, Paulus dibilang rasul tapi bukan nabi. Bagaimana Paulus bisa menjadi sarjana tapi dia tidak tamat SMA? SMA itu nabi, naik level dia rasul, baru sarjana itu namanya. Tapi Paulus lucu, sarjana dulu tapi tidak tamat SMA. Itu namanya sarjana palsu alias rasul palsu. Jadi wahyu itu tidak butuh saksi. Kalau Anda menerima, misalnya nih, Anda hadir pada masa Musa, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, dan Anda pun mendengarkan itu, dan di situ tidak disebutkan sebagai ya Musa, tetapi Anda mendengarkan di situ juga, maka Anda juga bisa jadi nabi, karena Anda menerima pernyataan Tuhan juga pada saat itu. Tapi sayangnya itu tidak disifati. Coba, bagaimana Musa menerima wahyu? Di mana dia menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi? Ketika kemudian Tuhan datang kepada Adam, Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan datang kepada yang lain, siapa yang menjadi saksi? Gak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Dan kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi atas kenabianku, begitu juga Bapa menjadi saksi atas pengutusanku. Aku dan Bapa adalah dua saksi. Ayo. Tapi Yesus mengaku dirinya nabi ya bang? Dia mengatakan dia menerima firman. Seorang nabi akan ditolak di mana dia diutus. Di mana-mana itu nabi dikatakan akan ditolak oleh umatnya. Awal mula Nabi Muhammad turun, wahyu pertama kemudian ditolak oleh orang-orang yang ada di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Seperti itu saudara. Nabi Musa diusir dari perkampungan menuju kepada kampung yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Begitu saudara ya. Ada lagi pertanyaan? Iya bang, saya dari tadi masih mikir soal pembuatan damai sejahtera itu bang. Nah, saya bantu. Mikirnya saya begini, damai sejahtera kok harus membunuh orang begitu?
Saudara, coba tolong dibantu bang. Saya masih Oke, bingung ini. begini kawan. Kalau ada penjajah datang ke Nusantara, ini ya sederhananya ya. Izin Bang Seri di mute, suaranya feedback Bang Seri di mute. Nanti kalau udah mau ngomong baru dibuka lagi mic-nya ya. Ya. Oke, lanjut Gurunda. Hostnya minta tolong di mute aja, di mute aja langsung. Dia nggak tahu. Iya. Jadi ketika ada penjajah datang ke Nusantara ini, namanya penjajah membunuh, kemudian di Selat Sunda misalnya, membunuh di Sumatera, membunuh di Sulawesi. Apa yang kita lakukan? Gelitik-gelitik mereka. Supaya damai, maka penjajah itu harus kita usir. Tentu namanya penjajah melakukan perlawanan dong. Nah sekarang ketika mereka melakukan perlawanan, apa yang kita lakukan? Main gitar? Tentu tidak. Hukum Tuhan harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Makanya ada yang dikatakan nabi diutus dia. Kenapa nabi-nabi itu biasanya menjadi raja, pemimpin? Karena dia butuh kekuasaan untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada orang lain. Cuma bukti secara histori, Nusantara ini dijajah oleh penjajah 100% non muslim yang menjajah Nusantara ini. Itu secara histori, secara sejarah yang tercatat dengan tinta darah. Hancur di mana-mana. Peperangan kemudian harus diadakan, harus ada perlawanan. Siapa yang mengadakan perlawanan? Bukan 100% umat Islam, tetapi penjajah 100% non-Islam. 99% umat Islam kemudian menegakkan hukum di atas bumi Nusantara, mengusir penjajah. Terjadi pembunuhan? Terjadi. Setelah itu apa? Merdeka, merdeka, merdeka. Lahirlah Indonesia. Damai sejahtera kan kita sekarang? Begitu. Logikanya kayak begitu. Jadi kemungkaran harus diperangi supaya datanglah damai sejahtera. Islam ketika belum datang, Arab menjadi bangsa yang jahil. Bahkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi disebut sebagai apa? Bangsa bebal. Bahkan tidak dianggap sebagai umat, dianggap jahil. Bangsa yang jahil. Tetapi kemudian kejahilan itu, kebodohan itu, kemudian kejahiliaan dihapuskan dengan datangnya Islam. Jadilah damai sejahtera. Begitu juga di Nusantara. Peperangan terjadi di mana-mana. Jadilah damai sejahtera. Nah sekarang teorinya begini. Nabi Abraham adalah bapak para nabi. Islam, Kristen, Yudaism mengakui itu. Jadi tolak ukurnya Yahudi, kita nggak usah bawa Yahudi, kita nggak ragukan lagi mereka. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ishak. Sekarang yang bermasalah di sini adalah Islam dan Kristen. Dikatakan di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham, dan akan memuliakan siapapun yang memuliakan engkau wahai Abraham. Apa cerminannya ini bang? Siapa yang memberkati Abraham, maka akan diberkati oleh Tuhan. Dan olehmu wahai Abraham, dunia akan diberkati. Artinya apa? Kalau dunia ini melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka dunia ini akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Sebaliknya, kalau alam semesta ini, bumi ini dipenuhi oleh orang yang mengutuk Abraham, maka dunia ini, bumi kita ini akan dikutuk oleh Elohim, Tuhannya Abraham. Sekarang ada dua senjata yang harus kemudian mewarnai bumi ini, Islam dan Kristen. Tatanan apa yang dibawa oleh Islam ketika masuk ke Nusantara? Apa yang diajarkan oleh Islam? Mengajarkan penduduk atau pribumi untuk melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam tanpa henti-henti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Setiap hari
24 jam lisan umat Islam melakukan pemberkatan kepada Abraham, tidak ada henti-hentinya. Semakin menyebar umat Islam ke seluruh penjuru bumi, maka semakin banyak orang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan janji Tuhan, siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan berkati, dan olehmu bumi ini akan diberkati. Sebaliknya, kalau di Indonesia ini penuh dengan orang Kristen, adakah orang Kristen memberkati Abraham? Nonsen, bullshit. Kristen lah ini kelompok manusia yang mengutuk Abraham alaihissalam. Apa kutukannya? Satu, mereka menuduh kalau Hagar, istri sahnya Abraham, itu adalah budak. Kedua, mereka menuduh anak tunggal yang pernah mendapatkan julukan anak tunggal, anak sematawayang ini, sebagai anak zina, anak haram, anak yang tidak sah. Yang ketiga, mereka memfitnah Nabi Abraham, orang yang tidak sabaran menunggu janji Tuhan. Yang keempat, orang Kristen berbondong-bondong secara histori, sejarah, secara keyakinan, mereka mengutuk semua ajaran Abraham. Satu Tuhan mereka kutuk, kurban hewan mereka kutuk, apalagi sunat kulub mereka kutuk. Maka kata Tuhan, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan kutuk dia, dan olehmu dunia akan diberkati. Dengan kesimpulan, kalau Nusantara ini dipenuhi oleh orang Kristen, maka Nusantara ini adalah alam yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Anda sampai di sana pemikirannya? Ada dua umat yang berhadapan sekarang ini, Islam dan Kristen. Islam saban hari lisannya dipenuhi dengan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihi salam. Kristen, setiap orang Kristen begitu mengenal membaca, mengenal bicara, mengenal prosesi kekristenan, saat itu juga mereka diajarkan untuk mengutuk Abraham alaihi salam. Apa buktinya? Sederhana. Siapa yang mereka katakan mati terkutuk di atas tiang salib? Keturunan Abraham katanya. Siapa yang mereka tumbalkan kemudian untuk dosa-dosa mereka? Dengan cara ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, dipentung, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Keturunan Abraham katanya. Siapa yang kemudian yang dikatakan oleh mereka hukum Tuhan berupa Taurat itu adalah kutuk, adalah sampah. Siapa ajaran Taurat itu? Keturunan Abraham, Nabi Musa alaihissalam. Adakah secercah, adakah sedikit, adakah sebenih saja atau setitik saja penghargaan orang-orang Kristen kepada Abraham? Kalau ada, sini saya beli dengan harga yang mahal. Silakan Anda tunjukkan. Orang Kristen sini kumpul, tunjukkan satu saja titik benih atau sebutir pasir yang kecil sekalipun penghargaan orang Kristen kepada Abraham alaihissalam. Kalau ada, saya siap beli berapapun harganya. Tapi kalau kami umatnya Nabi Muhammad, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, manusia suci yang kemudian mewariskan damai sejahtera kepada manusia. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda renungkan. Ya, Bang Seri dibuka mute-nya. Nah, gitu. Ya, sudah Bang, udah. Ya. Jadi begini Bang, seandainya yang orang-orang yang nggak percaya Tuhan tapi tidak berbuat kejahatan, gimana bisa dibunuh lagi Bang? Orang-orang tidak percaya Tuhan tapi tidak berbuat kejahatan. Dengan tidak percaya Tuhan, dia sudah berbuat jahat. Karena bukan dia yang menciptakan dirinya, pasti ada yang menciptakan dirinya. Itulah yang disebut Rabb. Itulah yang disebut Khalik, sang pencipta. Jadi kalau hanya duduk saja merenung, berpikir, tidak menyembah kepada penciptanya, padahal Nabi sudah diutus, Rasul sudah diutus, kitab suci sudah diberikan, tapi tetap mereka tidak bertuhan, maka dengan kata lain, detik demi detik mereka sudah melakukan kejahatan.
Ya, oke oke bang. Ya. Tapi dalam pikiran saya ya, orang-orang yang berbuat baik setiap hari begitu, tapi dia tidak menuhankan Tuhan yang esa itu harus dibunuh juga ya bang. Orang yang tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan yang benar, tidak ada perintah untuk membunuhnya. Nggak ada perintah. Kalau di Islam ya, nggak boleh. Nggak boleh membunuh manusia. Kecuali manusia yang memenuhi syarat untuk dibunuh. Siapa itu? Mereka yang memerangi. Mereka yang melakukan kejahatan pengrusakan ke atas muka bumi ini. Yang merusak tatanan dan mencelakai banyak orang. Itu wajib hukumnya. Itu dari sejak dulu itu sudah disampaikan kemudian dalam kitab-kitab suci. Yang Anda ambil terjemahannya pun masih ada di situ. Di Al-Quran juga demikian. Tapi orang yang tidak punya kemudian syarat untuk dibunuh, jangankan dibunuh, diganggu pun di Islam nggak boleh. Iya bang, Nggak tapi boleh. dia tidak percaya kepada Tuhan, gimana itu? Ya itu urusannya. Kalau di Islam hanya diperintah untuk menyeru, serulah manusia, serulah manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Mereka mau beriman, ya silakan mereka beriman. Tapi kalau mereka mau kafir, mau kufur, mau ingkar, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Sampaikan aja. Kalau mereka sampai kepada akalnya, pasti akan menerima. Tapi kalau dia lebih mengedepankan kemudian doktrin dan dogma, pasti dia tolak. Kalau dia sombong terhadap kebenaran, dia angkuh terhadap kebenaran, maka tentu dia akan menolak kebenaran itu. Dengan menguatkan alibi tentang doktrin dan dogma yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Oh iya ya. Maaf ya bang, tadi saya simak perkataan Bang Suma tadi soal begitu ada Nabi Muhammad membawa Islam, damai sejahtera ya bang. Tapi kenyataannya di Timur Tengah sana perang terus bang. Sekarang saya tanya, yang menciptakan alat untuk perang siapa? Ya manusia bang. Siapa manusianya? Ya manusia. Iya, manusia itu apa agamanya? Nggak tahu saya bang. Nah itu dia. Anda kemudian membuat sesuatu supaya sesuatu yang Anda buat itu laris, maka Anda harus membuat propaganda. Anda harus membuat satu masalah. Anda harus melakukan satu riset. Bagaimana caranya supaya barang Anda itu laku. Maka perang terjadi karena adanya unsur adu domba. Ada unsur politik yang diciptakan oleh penguasa yang seenak perutnya menjadikan bumi ini seperti apa yang mereka mau. Contoh misalnya, tiba-tiba saja dunia menjadi beku. Penguasa mengatakan ada COVID. Ya kan? Masih baru-baru ini. Seluruh dunia tunduk kepada aturan. Apatah lagi kalau cuman mau membuat dagangan mereka laris sepenguasa ini, maka sedikit aja disuntikkan isu, disuntik di sana isu, disuntik di sana isu. Apa yang terjadi? Umat Islam itu juga manusia. Mereka bukan malaikat. Ketika terjadi hal-hal yang menyinggung perasaan mereka, meskipun seakidah, kalau dia lebih mengedepankan unsur politiknya, kecintaannya kepada kelompoknya, maka terjadi perang. Siapa yang menciptakan alat perang itu? Laris. Bertepuk tanganlah mereka. Inilah yang dilakukan dari dulu kaum penjajah, termasuk Belanda, mengadu domba kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Itu pekerjaan sibilisisis. Jadi bukan berarti begitu Islam turun, wah langsung Islam itu tak ada lagi maksiat di dalamnya. Tak ada lagi orang-orang yang melakukan maksiat. Ingat bung, justru iblis itu pengaruhnya lebih kencang kepada orang Islam daripada orang Kristen. Saya katakan, bagi orang Kristen itu tak ada lagi iblis. Iblis sudah pensiun. Kenapa? Karena mohon maaf nih, Al-Quran saya mengatakan, Kristen adalah, orang kafir itu adalah saudara-saudaranya iblis. Inna kaidah syaitan kada daif. Iblis itu pengaruhnya lemah. Iblis itu cara menyesatkannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Contoh, adakah kemudian iblis turun ke bumi, memperlihatkan dirinya di depan kita, lantas mengajak kita bermaksiat? Nggak ada. Nggak ada. Yang mengajak kita bermaksiat adalah sesama kita manusia. Itulah saudara-saudaranya iblis. Siapa mereka itu? Ya,
Saya katakan, iblis lebih paten menggoda kepada orang Islam dan tidak lagi menggoda kepada orang Kristen. Kecuali pada saat orang Kristen ingin meninggalkan Kristen, barulah iblis bekerja di situ. Jangan mau keluar. Di sini enak, semua makanan boleh, semua minuman boleh, ibadah pun tidak wajib. Semau Anda mati langsung surga. Nah itu. Wa ikhwanuhum. Ya, silakan. Ya. Bukannya setan itu kan sudah dimualafkan, Bang? Hah? Setan dimualafkan? Iya, Bang. Nggak ada setan dimualafkan. Yang saya dengar-dengar ya jin sudah dimualafkan sama Nabi. Oh, beda kalau jin. Wa ma khalaqtul Jin jin. bukan iblis ya, Bang? Beda. Sama seperti manusia. iya, iya. Manusia belum tentu kafir. Sama itu, jin belum tentu iblis. Belum tentu iblis, tapi kalau sudah iblis itu sudah pasti iblis. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Allah yang menciptakan jin untuk beribadah. Allah juga yang menciptakan manusia untuk beribadah. Jin yang tidak mau beribadah menjadi iblis. Manusia yang tidak mau beribadah kepada pencipta langit dan bumi disebut kafir. Begitu, saudara. Oh, jadi saya pikir jin ini iblis, Bang. Oh, bukan. Makanya tadi Abang bilang yang mengganggu iblis yang mengganggu hanya Islam saja yang diganggu, Kristen sudah. Tapi saya pikir loh, kenapa? Beda Memang nggak diganggu lah, iblis. sudah masuk Islam begitu. Beda iblis dengan jin. Kalau iblis Ya, itu, ya, saudara, Bang. dia sudah apa namanya? Dia sudah mewakafkan dirinya untuk neraka. Itu iblis. Dan dia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam semuanya. Tapi kalau jin itu masih beribadah. Mereka beribadah. Makanya ya silakan. Ada lagi? Iya, Bang. Ya makasih ya, Bang. Iya. Dengar panjangnya. Justru kalau ini, saudara, kalau orang Kristen ini selalu mengatakan bahwa jin itu mu'allaf, saya justru berpikir begini. Apa hadiah bagi iblis yang merasuki Yudas? Nggak tahu saya, Bang. Oleh karena pekerjaannya itu paten kali. Gara-gara dia merasuki Yudas, seluruh dosa-dosa Kristen itu ditebus. Berarti iblis yang merasuki Yudas ini harus ganti nama menjadi malaikat. Karena dia adalah malaikat penolong bagi saudara-saudaraku Kristen. Tanpa si iblis merasuki Yudas, Yesus tidak akan diketahui tempat persembunyiannya. Yudas tidak akan kerasukan setan. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Dan satu di antaramu yaitu Yudas adalah iblis. Nah, hadiah apa yang harus diberikan oleh orang-orang Kristen kepada pahlawan iblis ini? Pahlawannya iblis. Karena tanpa iblis, Kristen tidak akan mendapatkan kemudian juru selamat. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus untuk Kristen. Bahkan lebih hebat lagi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim, oleh Theos. Untuk siapa? Untuk kalian Kristen. Dia sudah menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi orang Kristen. Akibat kawan-kawan yang di bawah ya, maaf saya memang belajar ini. Saya hanya ingin cari tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan perhatikan yang lain. Ya, nggak boleh ya. Maksud saya jangan dibully lah. Iya. Kan pengen tahu aja di sini. Betul. Jangan dipeduli, Bang. Seperti itu. Jadi orang Kristen harusnya berpikir kalau jin itu bisa mu'allaf. Sebenarnya jin itu tidak mu'allaf. Jin itu menjadi muslim. Kenapa muslim? Muslim itu artinya apa? Berserah diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi ketika ada jin berserah diri kepada Tuhan, mereka muslim. Sama seperti Yesus berserah diri kepada Tuhan, berarti dia muslim. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo berserah diri kepada Tuhan, berarti dia muslim. Dalam kaidah tatanan akidah Islam, orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan
itu muslim namanya. Orang yang ingkar kepada perintah Tuhan itu kafir namanya. Nah, jadi iblis yang telah menghadiahkan salib kepada Kristen, ini cocoknya disebut malaikat lagi, bukan iblis lagi maksudnya. Malaikat penolong Kristen adalah Sibilisis. Itu kesimpulan saya terakhir. Silakan Bang. Iya Bang, iya. Iya Bang, udah. Saya Baik. bertanya lagi, mungkin teman-teman lain yang bertanya, silakan. Terima kasih Saudara Siren. Iya, sama-sama Bang. Ya Bang Siren di sini aja, jangan turun Bang Siren. Harepa, selamat malam Harepa. Hosea, selamat malam Hosea. Mungkin ada teman-teman lain ingin naik Bang. Ya, Iya, biar Bang santai. biar turun kalau memang mau turun, enggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama Bang Selamat Siren. malam. Malam. Ini nggak bisa ya? Ya Bang Hosea, Halo. ada yang mau ditanya, Muslim apa Kristen Bang Hosea? Iya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Muslim, Bang. Saya Muslim yang berbicara ini. Di sebelah saya ini yang punya akun Rusia, yang dia rencana mau mualaf. Oh iya. Oh iya. Tadi beberapa waktu yang lalu sudah diam dengan Bang Zuma. Bang Zuma, terima kasih. Iya. Jadi mohon izin, terima kasih banget ini, terima kasih luar biasa diberi kesempatan untuk bisa masuk ke room. Masya Allah, hormat saya kepada Bang Soma, Sama-sama, kepada guru-guru saya yang lain, luar biasa. Bang Soma, saya izin bicara sebentar ya, mohon maaf. Siap. Saya bertahun-tahun mengikuti Bang Suma di kajian-kajian Bang Suma melalui debat diskusi seperti ini. Masya Allah, baru kali ini suara saya ini, saya numpang akunnya Hosia, padahal saya ada namanya Fatih Arema yang ingin naik juga tapi tidak bisa. Tapi tidak masalah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini ada Pak Ranja yang juga mualaf. Assalamualaikum Pak Ranja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Suma bahwa saya juga pernah Bang Suma di posisi sebagai non Muslim. Saya pernah makanya waktu saya mendengarkan hal-hal yang disampaikan Bang Suma begitu menguatkan saya secara pribadi, begitu dikuatkan bahwa luar biasanya Islam yang saya anut. Masya Allah, Islam memang yang terbaik. Tapi kesempatan ini karena saya bawa ini anak saya ya, anggap gitu ya Pak, ya Bang Soma, anak saya Hosia ini dia mau masuk Islam. Dan kemarin waktu saya izinkan dia pulang sebentar, dan kami ada usaha Bang Suma, dia ikut saya. Terus waktu sampaikan dia mau mualaf, saya minta dia untuk pulang sebentar, minta izin ke orang tuanya. Saya bekali dengan surat keterangan dari Kementerian dari Kawas tempat kami. Tapi ternyata beliau ini dikeluarkannya ditolak begitu Bang Soma, sehingga waktu karena saya juga sering kali melihat Bang Soma memualafkan dan hal-hal seperti itu tidak menjadi kendala yang besar. Kebetulan beliau ini kan umurnya dari 23 tahun. Saya kira juga tidak ada kendala yang berarti kalau saya berhadapan dengan Bang Soma untuk minta solusinya begitu Bang Soma. Silakan Allah. Jadi saudara Hosea, anak kita ini mau mualaf gitu maksudnya? Betul, Masya Allah, Masya Allah. Beliau ada di sini.
Ada di sebelah saya Pak Suma. Ini kan saya sebenarnya ada 2 HP ya. 2 HP yang Alhamdulillah, Masya saya Allah. jejerkan. Cuma dari akunnya Usia yang bisa masuk. Sebenarnya saya kan tidak bisa. Bisa open cam nggak akun yang satunya Pak? Biar pakai akun yang satunya, biar Bapak bisa open cam. Open cam yang ini, yang Usia ini ya. Iya. Coba. Boleh? Atau dibantu ini aja, di follow teman-teman, biar bisa open cam. Oh, sudah. Oh, Ya, nggak bisa. follow-follow ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Abang saya namanya siapa? Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya dikenal Pak di Arema. Saya merantau ke Kalimantan Barat, Bang Suma. Dari Saya dari Malang, Jawa Timur. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Lanjut, Ya, Bang. cari makan. Ya, kami buka usaha. Ya, alhamdulillah Allah beri rezeki kami di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sukadau, tempatnya persisnya begitu. Dari Pontianak perjalanan kami masih 325 kilo, Bang Suma, Ah, dari siap. kota provinsinya. Ya, alhamdulillahnya, Masya Allah. Sebenarnya juga begini Bang Suma. Saya tadi sampaikan bahwa saya pernah berposisi sebagai Muslim. Alhamdulillah Allah berikan jalan yang terbaik bagi saya menemukan Islam. Beberapa kali juga di ketiban saya ada yang mualaf, tapi ya begitulah Bang, kami ini kan kadang-kadang terbentur oleh administrasi, ya kan. Ada beberapa yang juga sunat di tempat saya. Alhamdulillah, Karena Masya saya Allah. gendong, ya saya gendong sendiri ke tempat tukang sunatnya. Itu udah beberapa. Nah, ini yang terakhir Bang Suma yang datang sekarang ini juga bekerja, tapi tidak upahnya seperti anak saya sendiri. Yang mana beliau ini ada di sebelah saya ini punya niat yang kuat tampaknya begitu untuk masuk Islam. Allahu Itu kemarin Akbar, Masya Allah. waktu pulang tidak disetujui oleh keluarga besarnya karena saya ada Bang Suma, Masya Allah, saya ada Bang Suma yang bisa memberikan solusi. Kan saya juga sudah konsultasi dengan guru-guru saya di sini. Tidak apa-apa, mualaf saja, tidak ada apa-apa, mualaf saja. Tapi kaitan dengan masalah sertifikat, barangkali kedepannya kami kan ingin yang bersangkutan mungkin ada perubahan-perubahan KTP, kan begitu Bang Suma. Siap. Insya Allah kami bantu, Kalau Bang Suma, oke. Kalau Bang Suma, saya orang Jawa, mohon maaf, mungkin kadang campur-campur dengan saya. Kalau Bang Suma nanti mau komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, mungkin dalam rangka juga ingin apa yang disampaikan sebagai bagian dari syiar, bagian dakwah juga di room ini, saya pikir juga hal yang bagus. Saya pikir gitu, silakan Bang Suma. Mungkin perlu berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Boleh. Saya boleh, kita boleh komunikasi sebentar. Saya arahkan. Masya Allah. Silakan Bang. Assalamualaikum. Usia berapa tahun anak ini? Usia berapa tahun? 24 tahun. Iya. Tadinya dari agama Katolik atau Protestan? Protestan. Ini sudah yakin betul masuk Islam? Alhamdulillah, Masya Allah. KTP tertulis agama Protestan? Oh iya. Nanti serahkan KTP-nya ke kami, fotonya ya. Foto, kemudian tanda tangan di atas kertas putih. Nanti kirim ke Kian Santang, ke forum debat. Nanti minta nomor kontak beliau. Kemudian kami buatkan, nanti kita kirim. Nanti Adinda di sana, Adinda Hosea yang cetak di sana. Itu sudah lengkap, itu sudah sah secara negara, sudah sah, dan itu sudah menjadi identitas, sudah punya sertifikat. Kalau boleh tahu, sudah sunat belum? Kalau sunat sudah. Sudah, alhamdulillah.
Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah dipotong dulu si ucoknya kan ya. Jadi dia nggak pakai helm. Pantas aja mau bisa sampai ke Islam. Ternyata nggak tertutup lagi kepalanya, udah terbuka. Terus iya. Mungkin kita syahadat ya. Kita langsung proses syahadat ya, Dek. Boleh ya? Oke. Dinda Alif sudah monitor. Ya, aku monitor Gurunda. Oke, Aku baik. monitor. Baik. Itu kontaknya sudah Atau ada Gurunda, iya lebih bagus kirim dulu ke KT ya. Oke, baik. Silakan kita tunggu. Dicatat nomor saya Pak Hosea. Dicatat nomor saya. Sebentar ya. Iya. Ya, nanti dipotong Izin. Tadi masih mengambil KTP. Iya. Ustaz, Siap. Kang Suma masih mengambil KTP. Iya, nggak apa-apa, Bang. Abang sehat Nomor Bang, kan, ya? teleponnya. KTP-mu siap? Ya, Dicatat dulu nomor WA sayanya, Pak. Oh ya. Nah, itu Kang, iya. Oke, Dicatat dulu ya. Nomor WA-nya. 081 Ya. 21 Ya. 474 474. Ya, itu. 9002. 9002. Dibantu jeda. Iya. Iya, dibantu jeda. Dikirim ya ke WA, dipoto dikirim ke WA. Sama tanda tangan di atas kertas putih ya, Bang. Oke. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berarti malam ini insya Allah ada 2 orang Gurunda yang mau syahadat. Nanti ada Bang Winci mau syahadat. Masya Allah. Bagi beliau Subhanallah. masih di jalan. Semakin banyak orang yang mu'alaf, Masya Allah. Semakin banyak orang yang murtad juga. Wih, Bang Harepa. santai bro, santai bro. Panas. Santai bro, jangan panik, jangan terguncang. Enggak panik. Jangan terguncang. Jangan terguncang. Bang, Sebaliknya ya. juga banyak yang murtad. Simak Bang ya. Jangan Simak terguncang. Bang. Santai. Di mute dulu. Iya. Udah, Bang? Sekalipun berzina berdosa masuk surga. Kan begitu. Santai bro. Jangan panik, nangis Bang. panik. Jangan nangis Bang. Jangan nangis, Bukan sabar nangis, Bang. enggak nangis Simak ya. loh. Aku ketawa Iya, simak. bagus kalau masuk Iya. itu saudara saya Iya, Bang. masuk. Simak ya Bang ya. Iya, Dia istri nggak mau sama lagi itu menuhankan. Dia nggak mau Setan lagi juga udah menuhankan masuk Tuhan. Islam kok. Dia nggak mau lagi menuhankan Tuhan Udah terkutuk. Bunda, Iya, nanti setan rungkat juga Bunda. udah masuk. Nanti rungkat Bun, udah di bawah. Ya turun. Makanya moderator host biar kita ini atur. Oh sudah pelit kali pun. Jangan marah-marah Bun, santai Bun. Moderator. Udah. Coba dulu. Nomor teleponmu ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita lagi nunggu Tanda tangan KTP-nya. sekalian lah. Iya, tanda tangan di atas kertas putih polos ya Bang. Yang jelas kan. Di bawah KTP nggak apa-apa. Sambil di tab-tab layar teman-teman. Iya, di bawah KTP. Korenya diklik juga ya. Siap, iya. Ini nomor abang yang belakangnya 5100 ya Bang. Ya, ini nomormu ya. Siap, ya. Seperti itu, Bang. Bentar. Oh, bukan ya yang ini ya. Ini kertasnya jangan kertas yang garis-garis Bang, kertas kosong HPS ada Bang. HPS. Bentar. Ya, ada saya kemarin foto. Sabar ya. Mari cari, sabar dicari dulu. Ini KTP-nya sudah itu Gurunda di ke depan. pengurus. Tadi saya sarankan ke Gurunda KTP-nya sudah di pengurus itu Sadali. Iya, udah dengar. beliau bahwa kalau kita Sabar. masuk Islam untuk mengikuti kepada
kajian-kajian Bang Suma agar semakin menguatkan keimanan dia yang baru. Masya Allah. Terus kami Sudah pun juga bisa syahadat ingin, Gurunda? Boleh. nanti kepada Bang Suma dan guru-guru yang lain supaya kami diarahkan bagaimana membantu dia untuk tetap berpegangan iman Islamnya secara baik agar tidak goyah. Ya, maklum kami ini juga berada di satu kondisi yang sangat mungkin untuk tergiur. Kertasnya. Iya, Ini kertasnya yang dari putih kok belum ada ya Pak? Gimana ya Pak? Nanti Tadi menyusul kali ya tanda tangannya ya Gurunda. Nanti menyusul tanda tangannya. Tadi di lembaran kertas itu kan ada ininya, Bangku, ada tutupnya kan. Ada sampul penutup buku tadi kan putih ya, dan tak ada garis-garisnya tuh. Di situ aja, Farab di situ aja, tanda tangan situ aja di sampingnya, nggak apa-apa. Ada kan? Ya, ruangannya agak kecil Pak Cuma. Yang di atas ini kan agak kecil. Oh, ada. Sudah siap. Ada. Siap ada. KTP sekalian. Loh, kok dua? Aduh, karena itu kan pertanyaan mana sih yang sekali. Masya Allah, Bang Hosenya. Abang Hosenya wajahnya. Gitu. Ini dalaman ya. Ini lagi di rumah kan ya? Di rumah ya? Ya mohon maaf berisik pesan anak lewat ya di rumah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Oke, bisa. Ini dia Sahabat-sahabat baru semua. pulang dari kampung asalnya. Oh, iya. Di Kampuang. Langsung gerak cepat Bang Suma. Iya, di kampungnya. Ya, sudah bisa Gurunda dituntun. Boleh. Baik. Boleh ya? Tangan kanannya. Sorry, saya pingin tanya dulu nih. Ada nggak paksaan masuk Islam, Adik Hosea? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, karena memang betul-betul keinginan sendiri. Insya Allah. Boleh nggak sebelum kami menuntun syahadat, kami ingin mendengarkan dari mulut Adinda Hosea sendiri ikrar bahwa menurut Dinda Hosea, Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ucapkan itu? Silakan. Bisa tidak tanpa ada paksaan mengucapkan di depan orang banyak bagi Dinda Hosea, Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba ucapkan. Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan. Coba. Gak kedengaran suaranya. Yang seperti gimana tadi? Nggak kedengaran sekarang. Iya. Barangkali nggak usah pakai headset ya. Ya, jangan pakai headset, Bang. Dibuka aja headsetnya. Jangan di- Volumenya digedein. Ini agak Oh, ribut. Berisik ya. Coba diulang lagi. Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Coba. Keras. Apa yang diucapkan dong? Sampaikan ke kami bahwa menurut saudara Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yesus adalah ciptaan Allah SWT. Iya, itu ikhlas, tidak ada paksaan. Insya Allah ikhlas. Yakin Yesus hanya ciptaan ya? Ya. Oke, baik, kita syahadat.
Tangannya yang kanan simbol tauhid, satu Tuhan. Ikuti saya. Itu HP-nya satu dimatikan. Matikan HP satunya, Bang. Kecilin suaranya yang satu. Udah, oke. Ikut saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Asyhadu Allah. Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa asyhadu. wa asyhadu Anna. Muhammadan. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad tidak bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, sah saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Adinda kita, ananda kita Hosea, kita sudah menjadi saksi ya bahwa beliau sudah memeluk ajaran agama Islam. Ya, Masya Allah, Bang Afida Barakallah Fik. Ya. Mudah-mudahan setelah ini ya saya melihat, aduh, bisa ditutup aja itu deh, ribut kembali. Suaranya dikecilin, mic-nya ditutup. Ya, ditutup aja. Ya, Masya Allah. Ya, setelah ini mudah-mudahan adinda kita ini, Ananda Hosea, bisa kemudian mendapatkan bimbingan yang baik ya dari saudara-saudara kita, abang kita yang barusan, yang mana beliau juga adalah seorang mu'allaf yang kuat. Karena kalau saya nggak salah dengar tadi, beliau ingin mengatakan bahwa di area tempat tinggalnya itu rawan gerakan pendangkalan akidah, dan bisa saja kalau tidak kuat akidahnya bisa tergelincir kembali kemudian untuk meninggalkan Islam. Untuk itu Dinda Alif mohon didoakan adik kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah menjalankan Islam dengan mudah dan juga bisa mengajarkan Islam kepada orang lain sehingga bisa menjadi mu'alam, utamanya keluarga sendiri dulu. Demikian, sebentar silakan Dinda Alif untuk didoakan. Baik, terima kasih Gurunda. Dan ini saudara kita, alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan barakallah. Semoga istiqomah ya, pertahankan iman Islam sampai akhir hayat. Sebelum kita mengawali doa seperti biasa ya, kita pastikan dulu bahwa adik Hosea ini apakah baru sendiri yang mu'alaf atau maksudnya di antara saudara masih ada yang masih non muslim? Boleh dibuka mic-nya dulu sebentar biar kita berdoa bersama. Oke, baik, nggak apa-apa, biar kita tidak ada kendala ya. Ini kita akan berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai juga menyusul ya, sekiranya masih ada saudara kita yang masih belum menerima kebenaran Islam, semoga segera menyusul, dilembutkan hatinya agar mereka juga bersyahadat sehingga kita bisa berkumpul di jannah. Kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah dengan serius, dengan khusyuk ya. Fokus di momen yang bahagia ini, terutama momen yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doa lain di luar sana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Nanti di mute aja nanti ya, kalau suaranya feedback nggak apa-apa. Bantu aminkan aja, ya. Bermunajat kepada Allah seperti ini.
aminkan apa yang kami ucapkan. Gak apa-apa, gak usah dibuka mic-nya biar tidak ini suaranya tidak mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami bermunajat bermohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, terutama saudara kami malam ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, semoga teguhkan iman beliau ya Allah, kuatkan iman Islam beliau ya Allah. Jangan sampai lepas iman itu ya Allah sampai akhir hayatnya ya Allah. Jangan sampai tergoyahkan oleh godaan-godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau juga ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami, di antara saudara kami, mungkin ada ibu bapak kami, adik kami atau kakak kami atau orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah, masih belum dilembutkan hatinya ya Allah, masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu bersama dengan mereka ya Allah di kehidupan yang abadi ya Allah. Bukan hanya kehidupan sementara yang fana ini ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Limpahkanlah selalu rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Juga hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, tetapkanlah hidayah itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, hidayah yang ada di diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dan seluruh dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Limpahkanlah rizki-Mu kepada kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kokohkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah perjuangan kami ya Allah. Di antaranya ya Allah, kami sedang menjalankan perintah Engkau ya Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam ya Allah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Pangsurna alal qaumil kafirin, dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang selalu memerangi agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil hasidin, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang hasad terhadap agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan juga berikanlah pertolongan kepada kami dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Berikanlah kesabaran, tetapkanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah juga kami pasangan dan juga generasi ya Allah yang soleh dan soleha ya Allah, yang beriman kepada Engkau ya Allah, dan mengajarkan kebenaran kepada saudara-saudarinya ya Allah, mempertahankan keimanan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bang Hosea, seperti biasa mungkin bagian pesan dari kami sebagaimana orang-orang yang baru saja mu'alaf. Pertama adalah pesan Allah di dalam Al-Quran, memang tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, tapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, maka perintahnya udkhulu fis silmi kafah. Perintah Allah
masuklah ke dalam Islam secara totalitas menyeluruh ya. Namun hal seperti itu berjalan sesuai dengan kemampuan, bertahap belajar. Jadi lakukan syariat Islam, terutama masalah tentang prinsip dasar Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, nanti latihan lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh Bapak juga mantu dibimbing lagi pelafalan 2 kalimat syahadat biar paham. Berikutnya juga sholat 5 waktu, kewajiban harus dijalankan, jangan ditinggalkan. Puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain sebagainya, juga naik haji, namun itu bila mampu. Seperti itu syariat Islam harus dijalankan. Berikut juga aturan-aturan yang lainnya. Ya, bagaimana berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya, itu wajib dijalankan. Nah, untuk langkah awal kesempurnaan ketika seorang mu'alaf ditekankan, disunahkan mu'akkad bahwa melakukan mandi wajib. Ya, mandi besar. Artinya Anda itu sebelumnya itu kan masa dalam konteksnya kekufuran, maka lakukan mandi besar. Niatkan saja begini sederhana, saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi habis itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, terus seluruh anggota tubuhnya semua dibersihkan, ya, bagian lubang mata, hidung, telinga, mulut semua dibersihkan, ya, seperti itu. Nanti oleh Bapak tadi yang di samping, Bapak kan orang tuanya ya Pak ya, Insya Allah kan sudah duluan mu'alaf, jadi dibimbing lah gitu kan, dibimbing. Berikutnya juga nanti boleh komunikasi dengan kami, tadi ada si Akang, sudah ada kontaknya. Bagaimana langkah berikutnya, misalkan ingin mondok di pesantren yang fokus mu'alaf, insya Allah kita sedang persiapan, semoga dalam waktu dekat ini atau di bulan ini sudah selesai, bulan depan sudah bisa masuk begitu. Jadi insya Allah kita sedang pikirkan ke depannya bagaimana teman-teman mu'alaf yang ingin mendalami pelajaran agama Islam atau ingin belajar Islam, insya Allah nanti kita sediakan pesantren untuk para mu'alaf, dan para ustadz kiainya juga sudah pada siap di sana. Begitu, insya Allah nanti ada pertanyaan berikutnya dari anaknya, mungkin Bapak juga bantu dibimbing lebih jauh ya. Insya Allah kami percaya kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya itu dulu, selanjutnya kepada guru yang lain, silakan. Ya mungkin Pak Dance atau Bang Handi atau Akang atau Bunda, ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya, ini sebagai motivasi saja bagi ya yang mualaf itu. Izin apa namanya yang barusan mualaf tadi? Apa siapa namanya? Dia nama Hosea itu ya? Oh, Hosea. Oh ya, iya. Iya. Hosea telah mendapatkan hidayah. Ini sesuatu anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena setelah mualaf, maka sudah tentu terikat dengan hukum yang bersumber pada kitab suci Nur Karim, yakni Al-Quran. Keberuntungan Hosea, kenapa? Karena masuk dalam Islam. Islam artinya selamat. Seorang mualaf telah berjalan pada jalan keselamatan. Nah, untuk meraih hal ini tentu ya banyak belajar, terutama ya banyak belajar doa-doa, terutama Al-Fatihah. Nah, perlu diketahui seorang mualaf itu ya bukan berarti telah meninggalkan Yesus, tetapi justru ya seorang yang masuk Muslim itu ya mengikuti jejak Yesus, dan bukan hanya jejak Yesus tetapi jejak para nabi-nabi seperti Abraham ya diberikan oleh Allah wahyu, sunat, Musa Torah, dan Yesus Injil, dan apa yang mereka ya terapkan ya lakukan baik dalam kitab Tanak dan Torah itu juga ada dalam Al-Quran. Perlu diketahui ya bahwa Islam itu agama yang benar, bukan hanya klaim semata-mata melalui dakwah para ustadz-ustadz kita, tetapi kebenaran itu jauh sebelumnya telah terkonfirmasi dalam kitab Tanak dan Injil, apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi, orang-orang muslim lakukan. Nah, sesuatu penghargaan bagi seorang yang barusan saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, bahwa telah memiliki ya buku pedoman, yakni kitab suci Al-Quran itu sendiri. Dan perlu diketahui Al-Quran itu bukan hanya
ya buku pedoman bagi individual kita sebagai manusia tetapi grup dan bangsa. Dan Al-Quran itu telah menjawab segala nubuat yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Dan terakhir ya, seorang muslim itu ya sudah tentu berjalan pada jalan yang benar. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika kita ya menjadi seorang muslim yang baik, maka bukan hanya kecerdasan, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, tetapi juga usia panjang dan terutama keselamatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah ya Pak ya. Semangat Pak. Nanti kalau misalkan ada yang mau syahadat lagi, tinggal masuk aja ke room ini ya Pak ya. Dibuka mute-nya Pak. Ke mute itu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Insya baiknya Allah, kalau disuruh insya mandi Allah. dulu Pak. Disuruh mandi besar dulu Pak. Mohon bantuan doa kepada Siap. semua. Siap. Masya Allah. Setelah ini tidak menunggu waktu lagi, harus mandi. Iya Pak. Semoga istiqomah ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan lanjut. Izin menyampaikan Ya. kepada Iya Pak, lanjut Pak. Angkat dulu ya. Oke, tidak. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, izin menyampaikan ribuan terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah luar biasa, Bang Zuma, Bang Alif, Bunda Rahma ya. Saya tahu Pak Dace, Bang Handi, Masya Allah, dengan kita yang luar biasa. Ini kesempatan kami hadir di room yang seperti ini. Dan di kesempatan yang pertama ini, atas izin Allah luar biasa, kalau izinkan satu jiwa terselamatkan. Mohon bantuan doa kepada semuanya agar saya diberi kekuatan oleh Allah untuk membimbing dia, membawa dia semakin hari semakin kuat imannya di dalam Islam. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saya juga sadar ya, saya kan juga baru belajar dan akan terus belajar. Masya Allah, yang karena Allah memberikan kekuatan untuk belajar. Barangkali atas memang segala ridho dari Allah, apa yang kita ingin capai. Sekali lagi kami mohon bantuan doa dari guru-guru saya. Semoga saya dan keluarga saya, semoga anak-anak yang ikut saya itu semuanya mendapatkan jalan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam capaian umat Islamnya. Begitu. Mohon maaf kalau saya mungkin banyak ngomong. Iya, Pak. Mohon maaf lah. Iya nggak apa-apa Pak Apan. Pak itu namanya kan Hosea Lennon ya Pak, kepanjangannya ya Pak. Iya. Hosea Lennon, angka baiknya nanti Bapak siapkan nama untuk beliau ya Pak ya. Siap. Hosea Lennon itu nama yang sudah ditinggalkan ini ya. Insya Allah ditinggalkan nama itu. Nanti kita cari nama yang terbaik. Memang benar saya minta bantuan doa. Saya ingin membantu dia. Apakah salah? Takutnya kan begini ya. Terkadang kita itu bersikap itu ya santai, tetapi ujung-ujungnya mohon maaf, pas di luar pantauan kita santai-santai itu menjadi hilang. Mohon arahan nanti mungkin dari guru-guru saya. Ini Hosea ini saya sampaikan dari awal, dari kemarin. Pokoknya kalau sudah masuk Islam, ayo mulai sholat. Yang paling berat dia sampaikan pun menyadari subuh. Pokoknya nanti harus sholat, lama-lama yang berat menjadi biasa. Tapi itu kan mungkin hanya di pembicaraan guru-guru saya semuanya. Tapi untuk pelaksanaan juga mungkin tidak mudah. Tapi mohon bantuan doa-doanya. Seperti kami ini, saya pribadi pun harus banyak belajar. Begitu.
Iya. Baik, Masya Allah. Disuruh mandi dulu Pak, biar enak, adem dan nyaman, badannya ringan. Oke, jadi ini beliau barangkali nanti waktu kita mungkin tidak sampai lama, saya suruh mandi dulu sekali ya. Ya, sambil mandi, niatkan. Kalau bahasa Indonesia seperti apa? Guru-guru kami, karena dia Doanya, Pak. bahaya. Doanya. Tad, doanya Tad. Iya, itu kan yang penting niat itu ditentukan maksud dan tujuannya. Makanya ketika hendak mandi besar, niatkan saja ya yang mudah, bahwa niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu pun sudah bisa berlaku, insya Allah sah kan gitu. Jadi niatnya sederhana seperti itu ya, mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah berikutnya juga memang ketika menjadi seorang beriman, maka sesuai dengan di dalam Al-Quran harus siap menerima segala sesuatu yang akan terjadi, bertawakal kepada Allah, terima segala ketentuan, terima segala ujian yang datang, itu harus siap. Karena untuk menjadi mukmin yang sejati, kualitasnya akan teruji kan gitu. Al-Quran menyebutkan apakah manusia akan dibiarkan begitu saja ketika orang sudah mengatakan beriman? Tidak, dia akan mengalami banyak ujian. Contoh yang mengalami banyak ujian dan ujian terberat itu adalah para nabi, Rasul Allah. Jadi ujian yang kita alami tentu tidak seberat para nabi, makanya kita harus niatkan bismillah, kita akan menghadapi banyak ujian dan rintangan, kuatkan iman, insya Allah kita bisa melewati semua ini gitu. Bertawakal kepada Allah ya. Ya, bentar Pak, jangan dulu turun Pak. Mungkin Bang Handi mau ada yang mau disampaikan, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Ini Bang Handi kemana lagi? Oh, Bang Handi. Bang Handi. Kalau pas lagi jauh dari perangkat mungkin nanti bisa langsung dihubungi Kang. Oh iya, siap. Dari Kalau kamu sunat mungkin udah ya, itu, Pak ya? Kalau sunat kan udah. Kok saya jawab iya, tadi udah bilang sudah sunat. Ya, mungkin nanti butuh perangkat-perangkat buat beribadah, buat sholat mungkin ya Pak ya? Siap. Saya siapkan, insya Allah. Saya siapkan. Mungkin nanti ada ini dari Ustadz Alip buat perangkat sholatnya. Siapa tahu ada bantuan dari teman-teman muslim kita. Ya, Boleh, insya Allah itu untuk bisa semangat. kita sampaikan. Makanya bisa juga nanti kita kan lanjut di belakang layar, biasanya kan gitu bentuk cenderamata kah gitu kan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Memang itu juga ada dana dari umat untuk para mu'alaf kan gitu. Makanya kalau begitu diingatkan juga oleh host, baik kita sampaikan saja kalau gitu. Baik untuk Ikhwan Fillah semuanya yang ingin turut ya menginfakkan hartanya untuk para mu'alaf, insya Allah kami membuka diri. Setiap para mu'alaf itu ada haknya, ada hak untuk mereka yang disebut sebagai mustahik zakat ya. Mereka itu berhak menerima, dan yang ingin menyisikan hartanya sebagai bentuk membersihkan hartanya lewat Yayasan Apologet Islam Indonesia boleh salurkan lewat nomor rekening Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Jadi 7-nya 5 kali 51770. Insya Allah kita salurkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang mualaf. Begitu Kang Hos. Iya, baik, Masya Allah ya. Iya Pak, mungkin gitu aja ya Pak ya. Disuruh mandi dulu biar badannya ringan, nyaman dan tambah cerah Pak. Insya Allah. Keren, masih muda. Izin turun nanti. Siap. Izin turun kepada semuanya, lanjutkan perjuangan. Insya Allah, Allah bersama kita. Allah bersama Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin semuanya. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung lanjut ke diskusi sambil nunggu nanti teman kita, sahabat kita, saudara kita ada yang mau mualaf lagi nanti ya. Mungkin malam katanya beliau masih di perjalanan ya teman-teman. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Jalan yang benar ini Muslim? Ya Muslim Bang. Saya izin Ya, ada. bertanya boleh Bang? Bertanya ke siapa Bang? Sama Bang Juma. Bukan saya meragukan Bang. Saya cuman pengen penjelasan aja, pengen lebih dalam pengetahuan aja. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang, gini Bang.
Di sini debat lintas agama, Bang ya. Kalau misalkan Abang mau bertanya-tanya tentang Islam atau apa, nanti ada roomnya ya Pak ya. Nanti ada bagiannya, ada roomnya. Jangan di sini Bang, ini diskusi lintas iman ya Bang ya, lintas agama. Oh ya. Oke Bang. Ya oke. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita naikin yang Kristen. Bunda Rahma monitor nggak Bunda Rahma? Kok nggak pada monitor sih? Halo. Ada musik loh, ada musik loh. Gua mute dulu loh kalau ada musik. Kalau nggak ada musik, baru buka mute-nya. Itu ada yang saya naikin juga. Saya tanya dulu. Raja Koi, semangat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Suaranya terlalu pelan. Ya, selamat malam, Pak. Ya, dari mana? Dari Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik? Saya Kristen, Pak. Oh, baik. Siap. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya kira saya di sini tidak menyerang iman siapa-siapa ya. Jadi saya sudah memantau beberapa acara yang sejenis seperti ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu ya. Saya posisi netral saja. Karena ini sudah didiskusikan di kementerian dan sudah dibahas juga. Saya mau tanya gitu ya. Apalah manfaatnya acara-acara seperti ini? Apalah kontribusinya acara seperti ini untuk negara bangsa ini gitu. Karena ini suatu yang sudah mengkhawatirkan. Dan saya juga menyampaikan hal seperti ini juga ke acara yang sejenis seperti yang di Apolit yang Kristen CRS TV seperti itu. Jadi saya merasa, hasil diskusi kami adalah kami menilai bahwa acara-acara seperti ini tolonglah dihentikan. Karena itu tidak baik buat negara. Artinya begitu. Tapi kalaupun misalnya ada acara seperti ini dan berbalas-balas, pada akhirnya itu sangat membahayakan negara kita gitu. Kita itu sudah harus berpikir bagaimana negara kita ini maju dan bisa menjadi pemimpin dunia supaya kita bisa melakukan eksplorasi ke luar angkasa gitu ya. Mencari Pakai perahu layar ke luar angkasanya. Udah tahu ini room diskusi. Entar. Petra, ada musik Petra. Aduh. Baik, poinnya tadi saya sudah tangkap, Bapak tadi Pak siapa? Koi ya, saya lupa nama awalnya. Pak, kalau ditanya apa manfaatnya, itu sebenarnya pertanyaan itu tidak elok. Nanti pertanyaan itu juga ini sosial media. Nanti juga orang yang lagi pada pargoy ditanya juga apa manfaatnya. Orang yang lagi goyang-goyang kayak gitu gak jelaskan gitu ya. Pak, jadi gini Pak ya. Justru diskusi kita seperti ini membuka ruang untuk berdiskusi dengan baik. Islam mengenalkan tentang Islam, tentang ajaran Islam. Monggo yang Kristen sampaikan ajaran Kristen. Kita berdiskusi bersama. Diskusi itu baik boleh Pak. Yang tidak boleh itu memang hujat menghujat. Itu nggak boleh Pak. Maka kita usahakan ajak diskusi dengan baik. Begitu. Kenapa kita perlu diskusi Pak? Mohon maaf sekali Pak. Banyak sekali dari non-muslim juga yang hanya mengetahui sebelah pihak tentang kebenaran Islam. Itu poin pertama. Hanya sebelah pihak tentang kebenaran Islam. Mereka sering dicekoki oleh informasi Islam itu begini dan begitu. Nggak jelas pokoknya yang buruk-buruk. Nah, saya membuka ruang, silahkan kalian bertanya tanpa saya merasa tersinggung. Silahkan, Anda yang dengar katanya Islam itu teroris, tanyakan kepada kami. Lalu kita bahas sejauh mana pemahamannya. Seperti itu Pak, yang kita hindari itu justru kita fasilitasi. Yuk kita diskusi baik-baik, by data. Ketika kita konteksnya berdiskusi, perdebatan, selagi dalam ranah kebaikan tidak masalah. Ayo diskusi ayo. Seperti itu Bu. Nah, contoh seperti ini Pak, Kristen yang ini ketika Tuhan atau setan. Tuh. Nah, yang seperti ini, Pak, ini hama. Kalau dibiarkan tidak ada yang mempelopori untuk mengajak diskusi baik, yang seperti itu yang memecah belah kerukunan negara kita, Pak. Makanya kita ngajak diskusi baik-baik. Bapak sudah lihat contohnya barusan? Dia buka mic aja langsung bicara seperti itu. Seperti itu, Pak. Makanya kita membuka ruang, ayo kita diskusi baik-baik. Teman-teman Kristen punya unek-unek apa terhadap umat Islam, silakan sampaikan, tanyakan kepada kami. Kami tidak keberatan. Iya, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Gitu, Pak. Iya, kalau misalkan keberatan banyak yang mualaf, banyak yang syahadat, tunjukkan ajarannya ke sini, naik ke sini, tunjukkan ajaran Kristennya seperti apa. Jadi saya yang syahadat. Pak Forum ya sama Sebentar. tadi.
Sebentar, Bang. Abang Jacqueline dari Kristen, Bang. Iya, saya dari Kristen. Bang Tom Kristen juga kan? Iya, Kristen, puji Tuhan. Baik, Jadi saya gini loh Pak. Saya pengen mau Bang, belum dimulai sebentar, Bang. Abang mau diskusi apa mau klarifikasi, Bang? Saya mau klarifikasi mengenai Tentang apa? Hah? Tentang katanya kalau masuk masuk agama Islam itu kata Yesus katanya. Di mana pula tertulis kayak gitu? Ah, ini baru seru. Silakan Ustadz Alip, Gurunda atau udah monitor? Si Dajen katanya Ya, perintah Yesus Ustadz kayak Alip. gitu. Silakan. Ya, sambil nunggu Guru Nda, gimana coba poin pertanyaannya gimana? Silakan. Iya kan tadi kan waktu si abang tadi itu ngomong-ngomong tadi kan si bapak itu tadi. Tapi si Bang Dajen yang tadi kan bilangnya perintah Yesus katanya harus kayak gitu jadi agama Islam gitu. Mana ada perintah Yesus kayak gitu? Baik, begini Pak. Saya izin menyampaikan. Nah, ini kan dalam masuk ranah diskusi. Bagaimana pernyataan Yesus kan gitu. Kita nggak apa-apa kita diskusi baik-baik. Contoh, ketika Yesus berbicara, ya, yang tertulis di kitab Anda, Yohanes 14 nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus meninggalkan damai sejahtera. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bagaimana ketika dalam terjemahan bahasa Arab? Salaman atrukulakum. Salam, salom dalam bahasa Ibrani. Artinya agama atau ajaran damai sejahtera itulah yang ditinggalkan oleh Yesus. Nah, kalau Anda pertanyakan di mana Yesus meninggalkan tentang salom atau damai sejahtera atau Islam. Nah, itu saya katakan dalam bahasa Arabnya versi Al-Muqaddas di situ disebutkan salaman atruku lakum, salami a'toikum. Damai sejahtera aku berikan kepada kalian semua. Artinya yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah ajaran damai sejahtera. Sehingga ajaran sempurnanya nanti Nabi terakhir menerima wahyu waraditu lakum islama dina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Begitu Pak, kalau Anda bertanya tadi seperti itu. Jadi gini loh, di Islam nggak ada tercatat nama Yesus, ya. Nggak ada tercatat di situ. Di Al-Quran nggak ada tercatat itu. Jangan dibawa-bawa di agama Islam. Yesus itu dijadikan di agama Islam, jangan. Benar. Itu masalahnya sekarang. Kalau sedangkan di situ di ayat-ayat di Al-Quran di situ 1 dan 3 itu adalah kafir di Islam. Jangan membawa Yesus di sini. Gitu. Baik. Kalau mau mualaf orang, kalau gitu saya tanya dulu Pak. Orang nggak masalah. Kalau gitu saya izin tanya sedikit Pak. Kalau di Kristen ada nggak nama Isa Al-Masih? Iya, tapi kan ajaran Yesus itu nggak ada kayak gitu. Iya, nggak apa-apa di dalam Al-Quran. Yesus itu bilang itu harus jadi Islam kita. Bukan Pak. Loh tadi kan saya kaidah bahasanya sudah saya sebutkan. Nggak apa-apa. Tadi kan Bapak bilang di Islam tidak ada kata Yesus. Betul, nggak ada kata Yesus. Tapi saya tanya dulu biar enak kita diskusinya nyambung. Kalau di Kristen, di Anda ada nggak kata Isa Al-Masih? Gini loh Bang, gini ajaran di Kristen nggak ada yang namanya di situ untuk menjadi mualaf, menjadi Islam, nggak ada. Saya jujur aja memang nggak ada perintah-perintah Yesus di situ, ajarannya kasih semua, nggak ada namanya perintah-perintah katanya harus belajar pindah agama, pindah keyakinan, nggak ada ajarannya di situ. Bapak ini gimana sih? Bapak mau diskusinya yang mana? Tadi Anda mengatakan kan kata gini, Yesus. Mau yang mana biar enak? Pak Dajen ini tadi membahas Yesus dia. Itu karena mualaf katanya gara-gara ini kan mualaf ini karena perintah Yesus juga. Katanya mana ada perintah Yesus kayak gitu? Tadi dikatakan sakit hati. Tadi dikatakan. Saya bukan sakit hati, kebenaran yang kita ungkapkan. Poinnya gini. Kalau sesuai ajaranmu seperti itu, ajarkan ajaranmu. Nih saya tampilkan nih. Ini saya tampilkan ini pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 27. Di Alkitab itu ada ajaran Yesus di situ untuk pindah apa keyakinan. Nah, enggak. Di Alkitab itu apa ada? Enggak ada kata Yesus di situ. Pelan-pelan ya. Yang Yesus tinggalkan ajaran damai sejahtera, betul? Betul, damai sejahtera yang ditinggalkannya. Berarti kalau Kristen bukan ajaran Yesus, betul?
kita kan gini, yang saya Yang ditinggalkan permasalahkan kan oleh ini, Yesus saya itu ajaran damai sejahtera yang atau saya ajaran Kristen, Pak? permasalahkan itu perintah Yesus nggak ada seperti yang Ya dikatakan Pak itu Tajin yang tadi. ditinggalkan oleh Yesus. Yesus meninggalkan ajaran damai sejahtera yang dalam bahasa Arabnya di sini ini kata salam. Saya yakin Anda familiar dengan huruf seperti ini nih. Salaman atrukulakum nih. Yang ditinggalkan itu oleh Yesus itu salam, salam, damai sejahtera, Islam. Ada nggak Yesus meninggalkan Kristen ajarannya yang ditinggalkan? Yang tahu saya Alkitab, Bang. Ya makanya saya Al-Quran di tanya situ sama beda. Bapak. Saya tanya sama Bapak. Tapi perintah itu gini loh, di situ perintah Yesus beda sama perintah Al-Masih di situ. Oke, nah sekarang Jangan disamakan Yesus sama cerita di situ. Gantian Pak. Nggak ada Ngomong perintah Yesus kayak gitu. Gantian. Jangan mata bundara. Gini, Biarkan aja. Diam toh. nggak Susah ada kali. perintah kayak gitu. ngajak Diam dulu, ngobrol Pak. baik-baik Nyimak dulu. enak. Kalian Nyimak dulu. Nah. Nyimak. kalian. Oke, baik. Terus itu poin pertama. Kedua ya Pak ya, kan gini. Sekarang saya pengen tahu, Anda, tadi saya sudah jawab jujur loh. Di Al-Quran tidak ada kata Yesus. Betul, saya setuju. Saya tanya dulu sama Anda yang Kristen. Di Bible ada nggak kata Isa Al-Masih? Tidak ada. Sudah. Tidak ada. Baik, Ada. terima kasih. Nah, berarti kalau ada yang menyebut kata Isa Al-Masih, itu Kristen abal-abal. Anda setuju nggak? Saya kan mengatakan abal-abal juga. Loh, kenapa nggak? Kan tidak ada. Kalau ada, Saya dia kan ada. gini. Saya gini loh, Pak. Gimana? Gini, saya mengerti gini. loh. Sampaikan aja poinnya, Oh, Pak. Nah, saya poinnya gini. Poinnya gini. Ustaz Aduh. Dajen tadi katanya itu perintah Yesus katanya. Di mana pula perintah Yesus katanya harus kayak gitu pula Pak, katanya. Pak, sebentar Kepenasan dengerin dulu, Noten. Pak. Gini Saya loh. bukan kepenasan, saya nggak terima kebenaran kayak ini gini. saya kasih tahu Bukan ya kebenaran sama itu. Pak Raja Koi dan Pak Iva. Yang penting kita diskusi baik-baik, tidak ada masalah. Nih, Anda mau menolak Isa Al-Masih tidak ada masalah. Tapi ingat Pak, makanya inilah kenapa kita ada diskusi. Contoh, ada ini, nama websitenya isaDanIslam.org. Ini organisasi kan, namanya Isa dan Islam. Isinya dia mengutip-ngutip ayat Al-Quran, mengutip-ngutip ayat Al-Quran, dan momentum Hari Besar Islam selalu dibahas. Tapi endingnya apa? Dia mengajak menuhankan Nabi Isa melalui kitab mereka. Contoh nih, dia katakan Injil Matius 16:27. Dia kata apa? Karena anak manusia dalam kurung Isa Al-Masih. Loh, kenapa kok kitab Kristen menulisnya Isa Al-Masih? Tidak menyebut kata Yesus. Dan kitab ini, artikel ini mengajak umat Islam murtad, Pak. Mengajak umat Islam murtad dengan memenggal-menggal ayat Al-Quran ya, dan memelintir lalu mengajak menuhankan Nabi Isa. Saya gini loh, Pak. Makanya kita diskusi. Gini, Bapak kan baca ya Kira dari itu, itu. Pak. Saya Saya membaca kira Alkitab. Bapak bikin aja website untuk membantah itu. Boleh saya izin bicara, Pak? Oh kalau gitu ngajak perang Pak. Kalau kayak gitu ngajak perang, ngajak ugal-ugalan. Kalau nggak bisa kayak Gini gitu loh, Pak. gini loh. Senaknya Jawabannya kalau gitu agama ya amat. agama Pak. Kok jawabannya kayak gitu Pak? Bapak mau diskusi atau mau gimana Pak? Atau mau curhat di sini Pak? Saya gini, saya bukan saya pengen Bentar Bang Ipa bentar. Ini saya gedeg banget sama Bang Raja. Buka mute Bang Raja. Bang Raja mau apa di sini? Mau diskusi mau apa Pak? Ya, kita diskusi. Saya kira kita diskusi secara baik-baik gitu ya. Ya udah kalau mau diskusi dibantah pernyataan ini. Jangan kalau mau gitu pasang aja aplikasi ini kan ngajak perang kayak gini Bantah Pak. lagi. Ini gini Kang, kalau gitu ada gereja namanya Beda Isa loh, Pak. Al-Masih. Kalau Bapak Lalu nanti menyampaikan kita itu suruh bikin secara medsos. masjid Oh Yesus gini, Kristus. bentar Ustaz Alif. Kalau Bapak bisa memelintir ini terus kita ikut memelintir, apa bedanya kita dengan iblis kayak kalian? Saya nggak ada isu soal itu, Pak. Saya nggak ada isu. Kok nggak ada isu? Udah jelas ini memelintir Pak, menyalah-nyalahkan agama Islam. Begini, Pak ya. Supaya Bapak Kita nggak bisa kayak kalian Pak, kita nggak bisa kayak kalian. Harus memelintir-melintir ayat, harus menyalahgunakan ayat Pak. Harus menyesakan orang. Islam gak kayak gitu. Kalau pertanyaan itu diarahkan ke saya secara pribadi, saya tidak begitu. Tadi Bapak yang bilang kayak gitu Pak, gimana sih Pak? Begini, Pak. Kalau mau diskusi, diam di sini diskusi. Kenapa Bapak jadi arogan segitu? Anda yang arogan tadi awalnya. Kita harus equal loh, Pak. Pak, jangan gaya-gaya tertindas Pak. Bapak tadi yang mulai Pak. Bukan. Kalau diskusi online seperti ini bisa saja terjadi miskomunikasi, tapi kesetaraan itu penting lah ya. Maksud saya gini. Yang penting otak dipakai. Kalau otak sama akal dipakai, nggak mungkin miskomunikasi Pak. Udah Pak, di bawah aja Pak. Standar diskusi Anda nggak ada di bawah. Udah lanjutan. Sebelum ke Ustadz, aku sampaikan ya teman-teman. Bunda Rahma kecilin dikit. Bunda Rahma kenceng banget. Aduh sakit. Ya kah ya Allah.
Ya dengar ya teman-teman Oten ya. Di dalam Bible kuno kalian tuh masih Isa Al-Masih. Aku nggak bisa buka data ya, followerku belum cukup 1000. Tolong di follow ya. Aku mau nunjukin tadi tuh si sombong tadi tuh Oten yang menolak Isa Al-Masih. Di Bible kuno masih Isa Al-Masih di situ, selebar. Kalau menolak Isa Al-Masih ya bakar tuh Bible kuno terdahulu. Ya. Sayang aku nggak bisa tunjukin biar Gini matanya loh, Bunda. terbelalak gitu. Yang beredar sekarang Ustaz. Alkitab loh. Yang beredar sekarang ini Alkitab. Jadi di Alkitab itu namanya Yesus. Oke. Jadi gini loh Oke Bunda. gini, Bunda. oke gini, Saya kamu nggak- berkeras kan? Kamu berkeras Ah, sini bang, sini bang, iya, kau iya, berkeras. iya. Sekarang tunjukkan ajaran Yesus tentang Kristen. Pernah Yesus mengajari kau bergereja? Ada di Biblemu Yesus mengajari kau ke gereja? Yesus secara Kristen tidak ada sama sekali, tetapi dia secara Islam benar. Dia berdoa menengadah tangan, dia bersujud, dia membasuh kaki, membasuh tangan, masuk bait suci. Sekarang Yesus secara nggak membahas Kristen mana? itu, saya nggak membahas Sekarang Kristen kan kau bilang jangan kau Saya angkat nggak membahas kata tentang itu. Yesus kami. Sekarang Yesus Saya- secara Kristen mana? Sekarang Yesus secara Kristen mana? Apa Yesus pernah ke gereja? Saya nggak Yesus membahas itu orang Bunda. taat Saya kepada nggak Torah. membahas itu. Lah terus apa kau naik di sini Saya protes? ini membahas, Terus nggak kenapa ada kau naik di sini protes? Yesus tidak mengenal kalian. Kasih saya data di Biblemu legitimasi dari Yesus tentang Kristen yang pemakan babi nih. Ya udah Kasih Bon, data Bon, di nanti mana? rungkat Bon, nanti rungkat aduh ya Allah. Emosi aja kau. Ini Bunda Udah, biar, saya Ustaz. menyebut saya pemakan babi. Is oke, nggak apa-apa. Jadi gini loh Bunda ya. Kenapa di meet ini? Kenapa? Gantian lah ngomong. Apa nih bahas babi? Sama Ustadz tuh bahas babi. Takut Enggak, Ustadz gantian lah ya. kita nggak ngomong, apa-apa. gitu. Ya sama Ustadz tuh ya. Jangan lagi sama saya. Silakan Ustadz. Dia bahas babi sekarang. Lanjut bang, lanjut. Janganlah di mute. Oke lanjut. Kita kan gini, saya kan pembahasan saya kan ada perintah Yesus katanya tadi situ katanya. Harus masuk ini katanya. Mana ada perintah Yesus di Alkitab kayak gitu. Gitu loh. Itu maksud saya. Jangan diada-adakan yang perintah Yesus kayak gini lah, perintah Yesus kayak gitu. Jangan diada-adakan seperti itu, enggak. Nah perintah Kayak perintah nggak ada Yesus bergereja ada enggak? kebohongan itu Bang, rasanya. tolong perintah Yesus bergereja ada enggak? Ada. Saya bukan bahas itu. Ini barusan Nah, tak jenis sama bilang aja tadi tuh saya kita mendengarkan. juga menuntut toh. Kita juga menuntut perintah-perintah Yesus ke Kristen ada. Coba tunjukin Saya satu aja bukan perintah ahli Yesus untuk bergereja. menjabarkan, gitu loh. Saya bukan ahli untuk menjabarkan, tapi saya itu Berarti kau ahli ngeyel. Kau hanya bisa menuntut, kau dituntut balik, nggak bisa kasih bukti. Ya apa kau? jadi Dah, silakan kenapa sama nggak Ustaz. ngasih penjelasan? Kalau nggak bisa menjelaskan, kalau dituntut pun nggak mau Bunda. Saya nggak tahu apa yang kau permasalahkan. Yang saya Intinya yang saya tahu di permasalahkan, Bible. Yesus itu nggak- Intinya yang saya tahu di Biblemu, Yesus tidak mengajarkan kalian itu bergereja. Yesus tidak mengenal Kristen. Nggak ada Itu Yesus harus mengajarkan kupikirkan. kayak gitu. Ya mana Ada, terima ada kasih data. Yesus yang mengenal Kristen. Kasih data. Satu saja data. Oh, Nggak ada di Alkitab diperintahkan yang Yesus yang memerintahkan. mengada-ngada, Ah, Bunda. udah. Oh, Udah nggak kalau nggak ada bohong kau itu Bunda, bohong. Tunjukkan ayatnya di Alkitab kayak gitu, mengadakan perintah kayak gitu. Mana ada perintah Yesus di Saya Alkitab kayak tanya ke kau ini kan bergereja, kau mengaku pengikut Yesus. Sekarang mana perintah Yesus bergereja, mana? Kau kan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sekarang Bunda perintah aja nggak Yesus bisa bergereja jelaskan mana? sama aku jawaban yang ini. Bunda berkor-kor. Perintah Yesus bergereja ke kau ini, ke kalian ini yang pemakan berkor nggak korban. jelas kalian. Ya kau aja nek ngomel-ngomel di sini, gak jelas. Dimintai satu saja Oh, data bawa gak ada. Yesus di Sekarang sini. mana? Apa maksud kalian? Ya Bawa kenapa? nama Yesus. Emang Yesus mengenal Kristen? Memang Saya Yesus mengenal pengen nanya, Kristen? klarifikasi. Mana Yesus mengenal Kristen dulu? Mana? Mana ada Yesus konfirmasi tentang Kristen? Jangan. Ayo silakan gitu, Guru Nda. Nah, kalau Bunda. membawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Jangan bawa Silakan, Guru Yesus Nda. di sini. Yesus itu mengenal Kristen, Bun. Yes, Kristen itu pengikut Yesus, Bun. Tapi Yesus yang keluar dari kubur. Kalau Yesus anak Maria tidak mengenal mereka. Wih, Tapi Yesus yang keluar dari kubur itu kenal sama mereka. Mereka ini pengikut-pengikut Yesus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu selama 3 hari. Laptop gaming dan PC.
Incaran saudara, semua kebutuhan saudara bisa dibeli lewat channel kami. Terima kasih bagi yang sudah berbelanja lewat channel kami.